Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan jajan gadget lagi dan ini adalah barang-barangnya dari Xiaomi yang jujur saya nggak pernah beli dan belum tahu juga gimana makainya. Tapi akan lebih seru kalau kayak gitu ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Ini ada berapa barang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barang yang harganya saya juga nggak hafal. Jadi saya juga harus nyontoh nanti ya. Kita bahas dari yang lebih kecil atau lebih besar. Yang besar dulu aja deh ya, biar tidak terlalu memakan space. Jadi ini namanya adalah Smart Scale atau timbangan pintar dari Xiaomi. Oke, sekarang kita bahas yang besar dulu. Nah, ini adalah timbangannya. Ini saya beli harganya 299.000. Paling besar tapi bukan yang paling mahal, 300 ribuan aja. Dan kenapa saya beli ini? Karena timbangan digital saya yang untuk laptop itu rusak. Jadi saya beli yang agak mahalan dikit lah untuk invest jangka panjang lah. Jadi kalau misalkan saya nimbang laptop, nimbang HP kayak gitu biar lebih awet. Dan kebetulan Xiaomi ada, jadi saya beli aja langsung. Dan di dalam paket pembeliannya coba kita lihat, di dalamnya langsung ada Smart Scale-nya. Wah, ini kok kayaknya berat ya. Jadi kita taruh di sini dulu untuk Smart Scale-nya. Dan kita mendapatkan apa lagi nih? Ini ada semacam kayak kotak ya. Sebentar. Ini kita taruh di sini aja karena udah nggak ada kotak lagi. Jadi di sini ada ini apa nih? Oh, ada baterainya. Hi Vector. I love you. Nah, jadi sudah ada baterainya ya. Bawaannya ada 4 baterai di sini. Kemudian kita mendapatkan buku panduan juga. Buat apa buku panduan di timbangan? Paling cuma gitu-gitu aja ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka si Smart Scale-nya. Wow, jadi di tengahnya sini ada logo Mi seperti ini, Xiaomi. Kemudian di sini ada 4 besi. Mungkin ini karena memang segmennya bukan untuk nimbang laptop ini sebenarnya ya, untuk nimbang manusia. Jadi mungkin ini untuk pijakan kakinya biar pas gitu. Kemudian di bagian belakangnya ada logo Mi juga, ada rubber fit di sini. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan mau timbang badan, kakinya taruh di bagian besinya. Kemudian dia akan men-trigger dan berapa kira-kira berat saya? 74 kilogram. Wah, hampir 1 kintal ya. Gara-gara PSBB ini jadi ya gitulah ya. Misalkan saya mau ngukur si Redmi 7i 7i. Nah, jadi harus di-trigger dulu seperti itu, kemudian kita taruh. Nah, jadi kira-kira beratnya Realme 7i 200 gram. Kemudian barang yang kedua, ini sih kalau kata sellernya dia sebutnya Xiaomi Solo V Wireless Mobile Charging W5. Cuman kalau dari boxnya tidak ada logo Xiaomi seperti Smart Scale-nya tadi. Mungkin ini adalah sebuah eco chain atau ekosistemnya Xiaomi. Nah, kenapa saya beli ini? Karena menurut saya menarik. Dengan harga berapa ini ya? Sebentar, saya lupa lagi. Harganya 222.000. Menurut saya cukup terjangkau karena kapasitasnya 10.000 mAh dan sudah memiliki fitur wireless charging. Cuman setelah datang ya, kalau saya lihat di sini untuk read capacity-nya itu atau power yang bisa diantarkan itu cuman 6.200 mAh. Walaupun memang kapasitasnya 10.000 mAh, cuman daya yang bisa dihantarkan itu adalah 6.200 mAh. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba buka. Harganya berapa tadi? 222.000. Apakah worth it? Sets. Nah, di dalamnya ada kertas-kertas ya, kertas pernikahan atau kertas apa inilah, pokoknya kertas lah. Oke, dan ini untuk power banknya. Dari segi dimensi dia kecil ya, mirip seperti speaker portable dan segini aja. Dan di bagian depannya ini ya mirip seperti speaker. Dia memiliki bulu-bulu untuk biasanya filter speaker itu. Nah, kemudian untuk charging portnya di sini ada outputnya satu, kemudian output satu lagi, ada tombol power, ada indikator. Ini seharusnya apakah ada baterainya? Aduh, kok nggak mau nyala? Oh, ternyata cuma ditekan sekali aja. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk wireless chargingnya. Seharusnya sih di sini ya. Kita coba dulu. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat udah ngecas handphonenya. Cuman menurut saya karena dimensinya
nggak pas dengan HP-nya, jadi agak aneh. Jadi kalau misalkan kita ngecas wireless charger mungkin sama main game gitu ya, kayak gini, kayak gimana ya, kayak awkward, aneh. Jadi memang kelebihannya menurut saya kalau secara dimensi dia compact banget. Jadi kalau dibawa itu nggak menuhin space dan dia juga cukup enteng. Cuman menurut saya sebuah power bank wireless charging itu harus sesuai dimensinya dengan si HP-nya. Jadi kalau misalkan ditempelkan itu enak gitu. Jadi apakah ini worth it? Menurut saya B aja sih ya, 200.000. Banyak banget power bank lain yang 200.000 itu memiliki fitur yang lebih canggih dari ini. Ini kayaknya juga belum Qualcomm 3.0. Jadi ya power bank standar dengan kapasitas yang cukup tinggi dengan wireless charging. Udah gitu aja sih. Oke, jadi lanjut ke barang selanjutnya ya. Ini namanya adalah Xiaomi Mija Mosquito. Intinya ini adalah alat pengusir nyamuk. Dan Xiaomi ini memiliki banyak banget alat pengusir nyamuk. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek aja ya di e-commerce. Banyak banget macamnya maksud saya. Banyak banget. Apakah di Cina sana banyak nyamuk? Saya juga kurang tahu ya. Jadi sekarang langsung aja kita coba buka. Ini harganya berapa nih? Untuk Xiaomi ini harganya 219.000. Jadi untuk pengusir nyamuk menurut saya lebih mahal dari raket nyamuk yang biasanya kita pakai, yang biasanya orang Jawa pakai ya. Jadi di dalamnya wah, Xiaomi ini ngapain lagi anak ini ya kan? Oh, sorry, saya salah. Jadi ini bukan untuk Mosquito. Ini adalah untuk smart lamp. Oke, jadi di bawahnya sini ada kayak semacam plastik, kita kletek aja. Nah, untuk tempat baterainya ada di mana? Apakah diputar? Oh, saya langsung tebak, langsung tahu loh. Jadi diputar kayak Oreo ya, diputar, tapi ini jangan dijilat karena kalau yang ini dijilat nyetrum ya. Oke, sekarang kita isi untuk baterainya. Nah, ini ya, kalau misalkan terang, meskipun kita mendekat, dia nggak akan nyala. Jadi lampunya harus dimatikan dulu. Nah, kalau udah gelap seperti ini, ketika kita dekat, dia akan nyala. Nah, seperti itu. Jadi sensornya akan mendeteksi gerakan dan juga low light. Dan yang saya suka sih dia nggak usah pakai paku ya, karena ini kan dia pakai magnet, jadi tinggal ditempelkan aja. Kalau misalkan mungkin mati lampu, kita tinggal bawa dia seperti ini. Jadi kita tinggal bawa aja kalau mati lampu, ya kira-kira seperti inilah. Nah, daripada kita bawa lilin kan kesannya kayak tradisional banget. Mending pakai smart night lamp ini, oke? Nah ini kuat banget nih untuk si kelihatannya ini. Cuman mungkin kalau udah lama dia bakalan gak terlalu kuat seperti ini, jadi bahaya juga ya. Tuh kan udah. Kalau misalkan terlalu sering kita lepas, dia mungkin akan mengurang daya keletnya ini. Dan yang saya suka sih dia magnetnya ini seperti ini. Nah, jadi dia kayak ngelawan hukum fisika gitu ya. Wih. Kayak bisa kita puter-puter, kita mau hadapin dia ke bawah bisa. Kita mau hadapin dia untuk nyorot lampu ke atas bisa. Nah, seperti ini kalau ke atas. Wih. Nah, jadi kalau ke atas dia akan refleksnya ke tembok. Itu kayaknya bagus nih kalau dibuat di cafe. Kalau di bawah mungkin kita bisa buat lampu baca atau ya kan sudah saya bilang. Jadi si kelihatannya ini kalau sering dilepas-lepas bahaya juga. Sebentar, gelap ya. Kita coba lihat apakah dia aman-aman aja. Aman ya. Jadi nggak ada perpecahan di antara kita. Jadi secara build quality juga lumayan kuat berarti. Nah, itu tadi kecelakaan yang bisa. Oke, sekarang lanjut ke barang selanjutnya. Ini adalah automatic water saver tap. Nah, ini kayaknya saya pernah nonton di channelnya Sobat HP kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah sensor keran air. Kita nggak usah muter keran, tinggal taruh aja tangannya di sensornya, kemudian dia akan nyala sendiri airnya. Nah ini, waduh, ini masangnya gimana nanti ya? Waduh, di dalam paket pembeliannya ada beberapa. Jadi ada keterangan M22, M20. Ini ya kita harus pelajari berarti kalau ini ya, karena saya bukan tukang ledeng juga. Tapi seharusnya kalau ada buku panduannya sih saya bisa ya. Oke, jadi cara memasangnya kalau misalkan kalian punya keran yang seperti ini ya. Kalau keran lain saya nggak tahu. Jadi ini ada bisa kayak semacam diputar gitu. Kemudian kita cocokkan aja dengan bagian sensornya. Karena tadi kan di paket pembeliannya terdapat banyak banget tuh sensornya atau putarannya ini.
Jadi kalau misalkan, nah ini kan ini pas nih. Kalau udah pas seperti ini, kita nggak usah ganti. Tapi kalau misalkan kalian punya yang mungkin lebih kecil, lebih besar, kalian bisa ambil yang ada di dalam paket pembeliannya. Nah, karena sudah terpasang seperti ini, jadi kita tinggal seperti ini. Tuh, kan dia akan nyala. Kalau misalkan ada tangan kita di bawahnya. Nah, jadi bisa menghemat untuk air. Cuman kalau kalian dengarkan ya, di sini ada kayak suara air bocor karena memang ini bocor tuh. Bocor. Jadi karena saya nggak punya kayak semacam solasi yang buat paralon itu, seharusnya kayaknya pakai itu biar airnya nggak bocor. Jadi kira-kira pemasangannya kayak gitulah. Kemudian barang selanjutnya temanya masih sama dengan water safe tap tadi. Jadi ini tempatnya seharusnya ada di sebelahnya sensor tadi. Karena ini adalah sensor atau tempat untuk kita menaruh sabun cuci tangan. Nah, kenapa saya beli ini? Karena saya pengen rumah saya itu terlihat smart home banget gitu. Jadi apa-apa pakai sensor gitu. Ini kalau ada konsletnya bingung gitu kan. Wow, ini juga ada airnya ya. Dan di sini ada keterangannya kalau airnya ini 320 mili. Ini air apa? Air sabun seharusnya ya. Dan kalau di bagian atas sini ada kayak semacam, pokoknya kalau misalkan mau membuka kunci kita putar ke kiri. Ini udah saya putar. Nah, kita jabut seperti ini. Di dalamnya ada tempat untuk baterai. Nah, udah nyala dia. Udah ada lampunya. Wih. Oh, cuman gitu aja ya. Wih. Ya, ini air sabun ya. Tapi harusnya pakai air ya. Salah ini ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Oke, jadi barang selanjutnya adalah water pump life. Kalau kalian nggak tahu apa water pump life, ini adalah alat untuk galon. Jadi kalau kalian punya galon dan belum punya dispenser, kalian bisa menggunakan alat ini karena fungsinya dia untuk menyedot air dari galon. Cuman saya penasaran kalau misalkan yang membuat Xiaomi itu seperti apa. Ini kok susah sekali, kayaknya harus pakai cutter. Oke, jadi di dalam paket pembeliannya ada water pump life-nya, kemudian ini ada selangnya, ini seharusnya ya. Karena saya pernah beli di Transmart, kalau nggak salah harganya cuma 75.000 atau 50.000 ya untuk water pump seperti ini. Cuman kan ini milik Xiaomi, jadi biasanya kalau milik Xiaomi itu pasti smart gitu. Jadi dalam paket pembeliannya ada kabel untuk ngecas, kemudian ada selang, dan ini adalah water pump life-nya. Nah, di bagian sini, ternyata masih ada baterainya ya, kita kletek ini. Nah, di bagian belakangnya ada input untuk ngecas dengan konektornya micro USB. Nah, kalau misalkan kita tekan, dia akan nyedot air dari galon. Kemudian ini untuk kerannya. Dan ini apakah? Oh, bukan ya. Seolah-olah kayak semacam chrome atau apa istilahnya, keran yang mahal itu, yang kayak dari besi itu. Tapi kalau ini enggak nih, ini masih pakai plastik. Tapi finishingnya aja yang seolah-olah terlihat mahal. Kalau dipegang sih nggak kerasa dingin sama sekali, jadi plastik. Jadi karena galon saya airnya habis ya, jadi kita coba dulu untuk pakai panci ini. Jadi kalau misal, nah dia akan nyedot air seperti ini. Tuh, tinggal dipencet aja. Logikanya seperti itu sih ya. Tuh. Soalnya kalau pakai dispenser yang seperti ini, pertama itu space-nya makan banyak banget. Dan dispenser yang seperti ini saya nggak terlalu suka karena ketika dia nyedot air, nah jadi ketika dia nyedot air, aduh nggak kelihatan. Nah itu ada galon di situ ya. Ketika dia nyedot air, dia akan bunyi seperti ini. Dan bunyinya itu benar-benar mengganggu. Oke, jadi barang selanjutnya yang saya bilang tadi 220 ribuan untuk pengusir nyamuk. Bentuknya hampir mirip sih boxnya. Jadi ya sorry ya agak salah. Sekarang langsung aja kita buka dan 200.000 dapat apa aja kita coba lihat ya. Nah, ini pengusir nyamuk nih. Harusnya si Xiaomi karena baik hati. Nah, ada baterai. Nah, jadi buat semua yang jualan aksesoris ya, tolong baterai itu diinkludkan. Karena biasanya Indomaret itu jauh. Kalau buat nyoba-nyoba kan enak. Nah, ini adalah mungkin
Ini kayaknya ini kayaknya adalah buat obat nyamuknya lah pokoknya, karena menyengat banget. Baunya bener-bener menyengat. Halo, sebentar ya sayang. Oke. Nah, ini juga ada baterai ya di sini ya. Ada baterai kayak baterai arloji yang kayaknya nggak bisa diambil tapi kalau ini. Nah, di sini. Oke, jadi kita coba lihat bagaimana caranya untuk membuka ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ada kayak semacam lidnya untuk membuka di sini. Kita buka. Kemudian mungkin ini ditaruh di sini. Sebentar, ada baterainya. Nah, ini baterai, ketemu baterai, seharusnya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk baterainya si alatnya ini. Nah, min plus seperti biasa. Jadi ini min plus, ini sini, ini ke sini. Dan coba kita nyalakan sebelum kita tutup. Woi, udah ada nyala indikatornya. Wah, ini ada bunyinya nih. Jadi kipasnya ini nyala. Oh, saya tahu nih cara kerjanya ini. Jadi dari baunya yang saya sampai batuk tadi, sama kipasnya tadi dibuang ke atas. Nah, ini kan ada tutupnya nih, ada filternya seperti ini. Nah, jadi nyamuk-nyamuk yang bau aromanya ini, tapi saya nggak tahu ya, jujur saya nggak tahu ini bagus untuk pernafasan atau untuk kesehatan, jujur saya nggak tahu. Jadi buat kalian yang mungkin udah punya bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu adalah barang terakhir dan kesimpulannya, kalau barang-barang kayak gini kesimpulannya barang mana yang paling saya suka adalah ini nih, Smart Night Lamp, karena dia bentuknya lucu ya. Kayak satisfying aja kalau misalkan diputar-putar seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Budi dan ini Vector. See you on the next video. Bye bye.